Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. UTBK 2020 aturan baru ya, hanya TPS. Dan ada 4 tipe soal TPS, ini perlu kita kuasai. Paman Apik ini sudah seri yang ketiga dari 4 tipe ini ya. Jadi silahkan ikuti video-video Paman Apik yang sebelumnya juga, semoga sukses untuk UTBK-nya. Oke, kelompok terdiri dari 2 siswa SD, 3 siswa SMP, dan 4 siswa SMA. Dipilih satu orang acak. P peluang terpilihnya siswa SMP dan Q 0,33. Maka, nah ABCD-nya yang mana? Paman Apik menyatakan bahwa berulang kali tipe P dan tipe Q ini termasuk tipe soal yang utama. Paman Apik sebut aja tipe 1 gitu ya. Tipe ke-1. Jadi untuk pilihannya ini harus sudah hafal. Begitu ya. P lebih besar, Q lebih besar, P sama dengan Q dan tidak cukup. Itu harus lebih besar, harus sudah hafal. Sehingga kita hanya memahami soalnya saja nanti ya pas ujian. Tidak boleh pas ujian mikirin pilihannya. Oke. P, peluang terpilihnya siswa SMP. Siswa SMP kan 3. Nah, berarti peluangnya berapa? 3 per seluruhnya berapa? 2 tambah 3 adalah 5, tambah 4 adalah 9. Jadi 3 per 9. Nah, 3 per 9 itu bisa juga dianggap sebagai, kalau dikecilkan, 1 per 3. Sedangkan Q sama dengan 0,333. Dengan sepertiga gimana? Sama dengan P sama dengan Q. Oke, salah. Memang mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi sebenarnya sepertiga itu lebih besar dari 0,33. Karena sepertiga itu kalau kita tulisnya 0, ya memang 0,3 tapi 3, 3, 3, 3 dan seterusnya. Jadi masih ada sisanya. Gitu ya. Jadi masih lebih besaran yang P. Sehingga jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari Q. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ada cara lain nggak Paman selain kita tahu bahwa sepertiga itu 0,333 terus? Ya ada. Jadi kalau misalkan kita P-nya tadi ini sepertiga, nah Q-nya kita kan mau membandingkan nih. Q-nya kan 0,33. Artinya kan 333 per 1000. Begitu kan? Gitu ya. Karena ada 3 angka di belakang koma. Maka dikalikan ke atas semuanya. Nah, posisi P jadi 1000 dikalikan 1. Jadi posisi P itu seperti 1000. Posisi Q itu adalah 3 kali 333. Dikalikan 3 semua jadi berapa itu? Jadi 999. Jadi 1000 lebih besar dari 999. Atau P lebih besar dari Q. Jadi tetap jawabannya yang A. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jika A tidak sama dengan 0, maka grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat min 2X plus D akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ada pernyataan 1, 2, dan seterusnya. Pilihan A, B, C, D, E-nya ini harus sudah hafal. Ya, silahkan dihafalkan sekarang bagi yang belum hafal. Tidak boleh dipikirin nanti pas ujian. Ya, jadi pas ujian kita hanya mikirin soalnya. Jawabannya harus sudah hafal. Oke, sip. Memotong di 2 titik. Maka artinya syaratnya ada diskriminan harus lebih besar sama dengan 0. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Ini kan fungsi kuadrat. Harus lebih besar dari 0. Ini konsepnya gitu aja ya. Nah, B kuadrat. B kuadratnya contoh kita nih AX kuadrat plus BX plus C kan gitu ya. Nah, berarti B kuadratnya itu B-nya itu min 2. Min 2 dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan berapa? 4. Itu B kuadrat. Min 4 kali A kali C. A-nya kebetulan A, C-nya adalah D. Jadi 4A kali D. Ini harus lebih besar dari 0. Oke. Maka kita bisa memindahkan ini nanti. Min 4AD-nya dipindahkan ke kanan. Jadi positif 4AD. Gitu ya. Oke, Paman Apik tulis lagi ya. 4. Jadi yang di kiri ini tetap 4. Nah, min 4AD dipindahkan ke kanan sama Paman Apik. Jadi positif 4AD. Dibagi 4 semuanya jadi 1. 1 lebih dari AD. Gitu ya. Atau AD kurang dari 1. Ya. Jadi jawabannya adalah yang benar yang 1 saja.
Oke, sehingga kita milih apa? Ya kalau satu saja sudah cukup, maka adalah jawabannya yang A. Gitu kan? Karena satu aja udah cukup. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, pernyataan dua kenapa nggak cukup, Paman ini? Nah, A kurang dari satu. A ini kan menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Tidak menentukan memotongnya. Gitu ya. Jadi yang A ini tidak diperlukan. Yang pernyataan dua, A kurang dari satu ini. Ini tidak diperlukan. Ya, sehingga kita cukup pernyataan satu saja. Dan BCDE-nya nggak perlu dibaca ya, karena sudah hafal. Harus. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ada pertanyaan? Silahkan. Berikut ini yang merupakan bilangan pangkat 2 dan pangkat 3 dari bilangan bulat adalah. Nah, ini pilihannya juga harus hafal. 1, 2, 3. Ini tipe soal ketiga ya, kalau Paman Apik ya. Yaitu pilihannya 1, 2, 3. Yang tadi, ini tipe soal kedua. Yaitu pernyataan 1, pernyataan 2. Ya, ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Ini tipe 2. Tipe satunya P dan Q tadi. Harus mahir ya tipe-tipenya. Oke, yang ini juga. Pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, karena pangkat 2 dan pangkat 3 artinya harus pangkat 6. Begitu kan? Nah, 0 itu apakah sesuatu dari pangkat 6? Coba aja 0 dipangkatkan 6. Berapa? 0 pangkat 6. Ya tetap 0. Ya berarti benar. Gitu kan? Nah, kalau 1 benar, 3 udah pasti benar. Gitu kan? Karena 1 dan 3 itu sudah pasti benar. Oke, maka kita tidak perlu cek 3-nya. Kita perlu cek mau 2 boleh, ya. Mau 4 boleh, mau cek yang mana. Gitu ya. Kayaknya 1 dengan 625 itu enak 1, Paman ngeceknya. Nah, 1. Apakah bisa dipangkatkan 6 hasilnya 1? Karena tadi harus pangkat 2 dan pangkat 3. Oke ya. Coba 1 dipangkatkan 6 berapa? 1 pangkat 6 adalah 1. Oh, betul. Gitu ya. Berarti 2 ini betul. Oke. 1, 2, 3 berarti betul ya. 0, 1, 6, 4 betul. Berarti kemungkinan jawabannya yang A. 1, 2, 3 saja yang benar. Oh, tapi bisa E. Ini harus hati-hati. Semua pilihan benar. Nah, sekarang 625 perlu kita cek. 625 itu berapa pangkat 6? Karena belakangnya 5, maka kita 5 pangkat 6. Apakah 625? Enggak. Enggak ya. Besar ya. Karena kita tahu 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, maka 25 kali 25 kan? 5 pangkat 4. Ya, 25 kali 25 adalah 625. Jadi 625 itu adalah bukan pangkat 6. Jadi salah, karena dia pangkat 4. Yang kita butuhkan pangkat 6. Jadi yang 4 salah. Jadi yang E salah. Karena cukup 1, 2, 3 saja yang benar. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Paman, tapi yang 64-nya kan belum dibuktikan. Oh ya, belum dibuktikan. Tapi karena satu pilihan yang satu tadi benar, maka pilihan 3 harus benar. Kita cek saja 64. 64 ini apakah bisa sesuatu pangkat 6? 0, 1, enggak. 2, coba. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? Betul kan? 2 pangkat 6 adalah 64. Memang betul. Jadi bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 pasti. Pangkat 2-nya 64 itu adalah 8 pangkat 2. Pangkat 3-nya adalah 4 pangkat 3. Itu 64. Oke, itu tipe soal ke-3. Sekarang tipe soal ke-4, ini yang paling umum malahan. Pilihan ganda biasa. Tapi kecenderungannya kayak begini. Persamaan garis yang nilai gradiennya lebih dari 1 adalah, loh kan banyak jawabannya. Karena banyak kita harus milih A, B, C, D, E ini. Nah, ini jadi soal hot. Gradien lebih dari 1, terpaksa harus ngecek. Kan gitu. Terpaksa harus ngecek. Dan kalau mahir sih ngeceknya cepat. 2Y sama dengan X min 1. Ini gradiennya setengah. Pasti salah. Kalau ini 2X nanti dibagi 3. 2/3. Pasti salah. Kan harus lebih dari 1. Gitu ya. Yang ini ada 4X dibagi 3. 4 bagi 3 lebih dari 1. Tapi nanti dipindahkan ke kanan kan jadi min. Jadi min 4/3. Salah juga. Kalau biasa. Ya. Kemudian yang D. D ini 3 dibagi 2. Nah ini bisa 3/2. Nah minnya, min 2Y dipindahkan ke kanan jadi plus 2Y. Malahan 3/2. Nah ini betul. Jadi jawabannya adalah D. Malahan betul 3/2.
Yang E pasti salah. Ini 5/6 kan, yang E salah. Oke. Bentar Paman, cara ngitung gradien gimana sih? Oke, belajar matematikanya asik dan kreatif bersama Apik. Oke, Paman Apik, silahkan subscribe dan klik playlist. Paman Apik sudah menyediakan playlist UTBK dan playlist TPS juga. Semoga berhasil meraih sukses untuk kita semua. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, latihan gradien tadi, Paman. Siap lah. Jadi gradien tadi ngitungnya sebenarnya memang kita perlu mahir ya. Perlu mahir biar cepat sekali. Jadi gradien itu kalau kayak begini 2y sama dengan x min 1. Ya udah yang nempel di x dibagi yang nempel di y. Yang nempel di x nggak ada angkanya artinya 1. Yang nempel di y 2 berarti 1/2. Gitu ya. Kalau yang tipe B ini adalah yang nempel di x adalah 2, yang nempel di y adalah 3. Tapi karena min 3y nanti dipindah ke kanan jadi plus 3y, jadi malahan sudah positif 2/3. Oke? Gitu ya. Nah, yang C ini, yang nempel di X adalah 4, yang nempel di Y adalah berapa? 3, jadi 4/3. Tapi 3Y-nya nanti dipindah ke kanan kan jadi min 3Y. Jadi harus min 4/3 malahan. Malah begitu, malah min. Ya, min 4/3. Sehingga masih salah semua kan, ini masih kurang dari 1 kan, lebih dari 1 harus. Sekarang yang D. Yang jawaban kita harus lebih dari 1. Yang nempel di X adalah 3, berarti 3. Dibagi yang nempel di Y adalah 2, 3/2. Tapi di sini min 2, Y. Min 2Y dipindah ke kanan jadi plus 2Y kan. Berarti harus positif. Nah, jadi positif 3/2. Nah, ini jawabannya. Lebih dari 1 kan, 3/2. Nah, kalau yang E. Nah, yang E, yang nempel di X adalah 5, yang nempel di Y adalah 6. Jadi, 5/6. Tapi positif atau negatif? Min 6-nya dipindah ke kanan. Malah nanti jadi berapa? Jadi yang E ini berapa gradiennya? Berapa per berapa? Yang sudah tahu silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.